Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menanam anggrek tanah. Untuk penanaman di musim penghujan ini sangat cocok menanam anggrek tanah karena tidak memerlukan perawatan yang lebih ya. Anggrek ini cukup mudah ditanam, cuman harus disiram setiap hari. Kalau pada musim penghujan seperti ini sangat mudah, tidak harus menyiramnya. Kelembaban sangat tinggi dan sangat cocok, pertumbuhan sangat bagus jika di musim penghujan seperti ini. Untuk anggrek tanah ada beberapa jenis. Yang pertama ada anggrek tanah yang tipe panda seperti ini. Ada di tipe panda ini ada 7 jenis yang kita ready. Dan yang lainnya ada anggrek tanah tipe rumpun seperti ini ya. Ini tipe rumpun seperti Spathoglottis ataupun Sibidium. Nah, yang kita akan bahas dan tutorial akan juga kita promokan anggrek tanah yang tipe panda. Untuk tipe panda ini dikirim dari Tangerang, sedangkan untuk tanah yang tipe rumpun seperti Chance Ruby ataupun Spathoglottis dari Kediri. Jadi terpisah, makanya kita fokuskan ke anggrek tanah yang tipe panda seperti ini. Tipenya monopodial atau berbatang tunggal. Untuk perawatannya mudah, untuk penanamannya atau memperbanyaknya di cutting, dipotong seperti yang menanam singkong, ini cukup mudah banget, potong tancapkan lagi. Sedangkan untuk tipe rumpun kan harus dipecah rumpun. Kalau untuk tanah tipe ini dipotong seperti menanam singkong. Kita akan mulai cara menanam seperti ini di sini ya. Kita tanam di pot. Sebelum lanjut ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan dulu tombol like-nya. Kita mulai dulu dari bibitnya. Untuk bibitnya seperti ini dapat dari kebun, kita potong cutting seperti ini. Minimal sudah mempunyai beberapa akar, tapi untuk Panda Douglas, nah untuk yang ini minim akar. Jadi ditanam tanpa akar pun tidak masalah kalau untuk anggrek ini semuanya. Tapi yang lainnya gampang berakar ya, kecuali Panda Douglas memang agak lambat perakarannya. Tapi plannya paling kuat dibanding plan yang lain, soalnya daunnya lebih kecil, ini lebih tahan panas. Dan untuk yang lainnya pun tahan panas, ini harus full matahari agar berbunga tentunya. Cara menanamnya mudah, kita siapkan potnya. Jika ditanam di dalam pot seperti ini, 1/4 bagian pot diisi dengan tanah. Kemudian bagian atasnya kita taburkan dengan sekam mentah ataupun serutan kayu yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Jadi anggrek ini perlu makanan yang cukup banyak, cukup rakus unsur hara. Kita tancapkan dulu ajir seperti ini. Lalu kita tanam anggreknya di sini. Penanamannya tidak usah terlalu dalam, seperti ini aja cukup. Kemudian diikat ya. Fungsinya ajir ini untuk menyangga tanaman agar tidak roboh. Kita ikat dulu. Nah, ikat seperti ini. Kemudian kita tambahkan pupuk kandang seperti ini. Ini saya memakai serutan kayu yang sudah bercampur dengan pupuk kandang. Jika tidak ada serutan kayu, bisa memakai sekam mentah ataupun sabut kelapa. Seperti ini aja cukup. Tapi harus ditambahkan pupuk kandang karena anggrek ini cukup rakus unsur hara. Jika kurang subur, nantinya anggreknya sulit untuk berbunga. Jadi untuk merawat anggrek ini cukup mudah. Yang penting ada beberapa hal yang sangat urgent. Yang pertama adalah sinar matahari. Jadi anggrek ini cukup rakus atau cukup membutuhkan banyak sinar matahari. Jadi harus ditanam full matahari, full rain, full sun, full rain. Yang kedua harus subur. Jadi makanya harus ditambahkan pupuk kandang seperti ini karena cukup rakus unsur hara. Dan yang ketiga cukup rakus air. Jadi penyiraman harus setiap hari ya, usahakan siram setiap hari. Jika di musim penghujan seperti ini kelembaban cukup tinggi, jadi kita tidak harus menyiram setiap hari karena ada hujan. Karena kita tanam full rain ya, harus full rain, full sun. Jika tidak bisa full matahari dari pagi sampai sore, setidaknya 4 jam terkena cahaya matahari secara langsung, nanti anggrek ini akan cepat berbunga. Kalau untuk yang remajaan seperti ini, biasanya mencapai usia dewasa di usia 4 bulan kurang lebih, dan bisa berbunga di usia 6 bulan sejak penanaman. Itu yang paling cepat ya kalau dari remaja. Kalau untuk yang dewasa biasanya di 4 bulan berikutnya ataupun 2 bulan sudah mulai tumbuh spike. Yang penting terkena sinar matahari secara langsung. Untuk teman-teman yang sudah merawat anggrek ini tapi sulit berbunga, kendalanya karena kurangnya sinar matahari dan juga kurang subur. Anggrek ini kurang pupuk, makanya harus ditambahkan pupuk kandang. Untuk yang ini kebetulan saya memelihara kelinci. Di kotoran kelinci saya sudah campur dengan serutan kayu seperti ini. Bagus banget pertumbuhannya, akar-akarnya cepat tumbuh. Untuk yang biasanya memakai pupuk dari kotoran ayam ya,
pada peternakan ayam broiler kan memakai sekam mentah sebagai alas kandang. Nah yang itu biasanya suka dijual ataupun digratiskan jika kita tahu tempatnya atau kita dekat dengan tempat peternakan ayam. Kita bisa memakai pupuk yang seperti itu. Sekam mentah sudah bercampur dengan pupuk kandang. Kalaupun tidak ada, sebaiknya kita bisa juga membeli pupuk yang sudah jadi, boleh dari kotoran kuda ataupun kotoran sapi ataupun kotoran kelinci. Kalau untuk kotoran kambing bagus ke pertumbuhan akar dan daunnya, tapi ke pembungaan agak sulit. Jadi kalau tidak ada kotoran ayam, bisa beli kotoran sapi atau pupuk dari kotoran sapi. Di tukang taman atau tukang tanaman hias biasanya banyak beredar atau banyak dijual untuk kotoran sapi yang sudah jadi, bisa dibeli di situ. Ataupun jika dekat dengan peternakan ayam, bisa membeli pupuk kotoran ayam itu lebih bagus. Dia segini aja udah cukup untuk perawatannya. Tinggal tunggu aja, nanti juga akan berbunga dengan sendirinya, tidak usah yang aneh-aneh. Untuk perawatannya bisa diberikan fungisida dan insektisida setiap 2 minggu sekali untuk pencegahan hama dan penyakit. Untuk yang lainnya tidak ada perlakuan khusus untuk anggrek ini. Untuk anggrek ini ditanam di kebunnya sebagai bunga potong ya, karena memang sangat mudah berbunga dan juga perawatannya, makanya dijual bunga potong. Nanti kalau sudah berbunga dipotong bunganya, dijual sebagai bunga potong, dijual bunganya aja. Kalau untuk di rumah sebagai koleksi kita bisa menanam seperti ini, tidak harus dipotong, biarkan aja sampai bunganya habis. Ketika bunga habis dipotong tangkai bunganya agar cepat berbunga kembali. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi nomor admin ataupun tulis di kolom komentar. Untuk anggrek ini kita jual sangat murah. Untuk yang remaja Scorpio kuning kita jual di harga Rp10.000 aja, Rp10.000. Ini juga sama Panda Douglas Rp10.000. Untuk perbedaan remaja dan dewasa pada anggrek ini, jadi begini, ketika anggrek ini sudah tinggi, sudah mencapai 2 meter ke atas, 3 meter kan sudah tinggi. Nah kita harus dilakukan peremajaan agar tidak terlalu tinggi. Nanti bagian paling atas dipotong untuk peremajaan agar tumbuhnya bagus kembali. Nah di bagian atas yang kita potong itu disebut anggrek yang remaja. Sedang untuk yang dewasa, yang potongan tadi sudah semai dulu, jadi akar sudah banyak di persemaian ya. Nanti kita angkat, kita potong lagi, itu sudah dewasa. Maksudnya seperti itu, antara dewasa dan remaja. Perbedaan kondisi remaja dan dewasa pada anggrek tanah seperti ini. Untuk yang dewasa pun tetap dipotong. Misalnya kita di persemaian seperti ini udah semai, yang remaja kita semai udah bertambah panjang dan juga akarnya, nanti kita potong lagi, karena kalau tidak dipotong bagian bawahnya kadang busuk di perjalanan, khawatir membusuk, jadi kita potong dulu sampai batas aman. Cuman akar udah lebih banyak kalau untuk kondisi plant yang dewasa. Untuk panjangnya kurang lebih 50 cm untuk cuttingan yang kita jual. Harganya murah meriah, kita jual di harga Rp10.000, mulai Rp10.000 untuk ini, untuk Panda Douglas. Dan juga yang lainnya ini Scorpio kuning, yang ini Panda Douglas Rp10.000-an aja yang remaja. Yang lainnya harganya beda ya, bisa dihubungi nomor admin. Macam-macam warnanya kita ada di 7 warna, 7 ID, 7 warna. Silahkan hubungi nomor admin. Dan yang lain-lainnya untuk ongkir ataupun jenisnya ataupun harganya, monggo silahkan aja hubungi nomor admin. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang minat silahkan dihubungi aja nomor admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.